Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Matius Maredia. Di sini saya sebagai juru bicara dari kelompok perakitan komputer. Sebelum itu, mari kita perkenalkan satu-satu anggota-anggota kita. Yang pertama ada. Halo, aku Cantika. Di sini aku bertugas sebagai penyusun skrip. Oke, yang kedua ada Rehan. Perkenalkan nama dan job desk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Firdaus, job desk kameramen. Yang ketiga ada kameramen kedua. Halo, nama saya Studian sebagai kameramen. Yes, kedua. Perkenalkan anggota yang keempat ada job desk. Halo, saya Cherisha. Saya sebagai penanggung jawab barang-barang yang telah dibongkar. Oke, yang kelima ada. Halo, saya Dimas Hardianto sebagai tukang bongkar. Halo, saya Dewati. Saya di sini jadi mekanik. Perkenalkan, nama saya Dava Maulana. Di sini saya sebagai masang baut-baut. Dan yang terakhir ada. Halo, nama saya Muhammad Josyan. Saya menjadi pemasang kabel-kabel yang telah dibongkar. Oke, di video ini kita akan membahas beberapa komponen dasar yang akan kita gunakan untuk merakit komputer, beberapa fungsi dan metode pemasangannya. Stay tune terus. Di sini kita punya yang namanya motherboard. Motherboard ini adalah induk papan untuk menampung banyaknya komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, kita di sini punya PSU atau power supply. Power supply ini bermanfaat untuk mengalirkan arus listrik dari PLN ke dalam motherboard itu sendiri, dikarenakan motherboard membutuhkan arus listrik sehingga PSU ini berfungsi untuk mengkonversi arus listrik dari arus yang besar menjadi arus yang kecil dan dibagi-bagi, teman-teman. Ada yang 15 volt kemana, ada 5 volt kemana. Pokoknya ini tuh berfungsi untuk mengkonversi arus listrik dari PLN ke dalam motherboard. Komponen ketiga, di sini kita punya heatsink. Heatsink ini berfungsi sebagai pendingin pasif dari CPU. Untuk CPU sendiri akan kita bahas di selanjutnya. Selanjutnya kita punya komponen CPU. Tidak ada karena sudah dipasang dan tim saya kebetulan lagi malas mencabut ya. Jadi kita punya contohnya di Google, kalian lihat sendiri. Maksudnya kelompok saya terlalu capek untuk melepas RAM-nya, CPU-nya maksudnya. Di bawah RAM ini ada beberapa yang harus kita rotate, teman-teman. Jadi tidak bisa asal pasang, sehingga harus ada yang namanya penyesuaian terhadap LGA dan VGA-nya. Untuk VGA sendiri itu adalah pin grid array dan LGA sendiri adalah line grid array. Jadi line grid array dan pin grid array itu berfungsi untuk penyesuaian biar kita tuh tidak terlalu effort buat nekennya ya. Terus ya itu untuk menghindari kerusakan juga sih pada pinnya. Jadi sehingga harus ada perhatian terhadap penyesuaian pin dan line-nya. Selanjutnya kita punya RAM. RAM ini seperti teman-teman bisa lihat ada benjolan ke dalam. Untuk pemasangannya kita harus menyesuaikan benjolan ini dengan
LAN dari motherboardnya situ sendiri. Jadi ini di tek gitu. Next, kita punya fan. Fan ini untuk pemasangannya, teman-teman harus perhatikan ya. Jadi, arah fan itu, arus anginnya harus mengarah keluar dari motherboard. Kenapa? Karena kalau misalkan kita masuk ke dalam, itu akan memasukkan debu-debu ke dalam motherboard sehingga kinerja dari motherboard sendiri itu bisa dengan tidak baik, teman-teman. Jadi, teman-teman mengerti kan? Mengerti kan? Oh ya, ketinggalan teman-teman, ada beberapa komponen yang ternyata kita tidak pasang dan memang tidak ada. Jadi namanya adalah hard disk. Hard disk ini berfungsi untuk memberi penyimpanan pada komputer. Jadi hard disk ini berbentuknya seperti ini. Dan fungsinya untuk memberi penyimpanan. Terima kasih. Bareng-bareng. Siapa yang mau bilang? Aku. Boleh, siap. 1, 2, 3. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih yang sudah menonton. Hidup PSIS Assembly.